Hai teman Pro 2, kita ketemuan lagi di Sudut Tanya Podcast. Hari ini edisi barengan sama Sulis, kita spesial. Kalau biasanya kita durasinya cuma 15 menitan lah ya. Hari ini kita bakal ngobrol lebih lama barengan sama orang-orang yang ini lagi bergelut di dunia hobi yang lagi rame banget di kota Samarinda. Hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Kak Nenad Ellen. Halo Kak. Ada juga di sebelah aku Bang Fadli Pakaya. Halo. Ini sesuai sama bajunya, kayaknya hari ini dikhianati ya. Aku harus pakai baju hitam juga hari ini, biru sendiri. Dari teman-teman komunitas SMD-ran, luar biasa. Kak, tapi kita hari ini bakal ngobrol panjang banget. Boleh nggak nih diceritain dulu aktivitas kakak-kakak berdua nih selain aktif di komunitas SMD-ran? Baik. Saya kegiatannya adalah mencukur sebagai barber dan mengelola salah satu barbershop di Samarinda. Itu kegiatannya di luar kegiatan bareng-bareng teman-teman komunitas di SMD-ran. Merdeka banget ya, hari-hari biasa jadi barber, gabut dikit lari Kalau Karina gimana Kak? Kalau saya kegiatannya ibu rumah tangga dan salah satunya lagi mengelola butik. Oke, jadi sama-sama emang sangat fleksibel ya. Iya. Tapi tanggapan orang rumah termasuk sampai gimana Kak ikut agenda-agenda kayak gini nih? Ini jadi support aja sih. Oke, nggak ada yang larang-larang ya? Nggak ada, alhamdulillah. Takutnya sampai rumah langsung kena kartu merah. Tahu nggak? Aman. Nah, Kak Nenad dan juga Bang Fadli. Nah, ini kita kalau ngomongin soal SMD-ran sebenarnya udah ada sejak tahun berapa dan siapakah yang memprakarsai pertama kali? Jadi kalau tahun awalnya berapa? Tahun awal 2018. 2018. Artinya udah cukup lama ya? Ya, dan ini kita sekarang di tahun ke-6 SMD-ran tetap eksis, tetap jalan sama teman-teman berkegiatan seperti biasa gitu. Dan seperjalannya 6 tahun itu si teman-teman di SMD-ran itu silih berganti nih kepengurusannya, dan kepengurusannya hari ini adalah saya, Nenad, dan ada 8 orang lagi teman-teman yang lainnya. Oke, dan itu berarti punya posisi masing-masing sebagai ada yang jadi kapten gitu. Itu ada kapten sebutannya. Kita sebutnya kapten. Berarti kalau lari paling depan. Enggak juga. Ada kapten, terus apa lagi Kak? Selebihnya ya ngebantu sih, ngebantu kapten ya. Benar. Kalau Mbak Nenad di SMD-ran lebih banyak ke grafis. Untuk yang sekarang yang fokusnya Mbak Nenad lagi ngerjain grafisnya untuk Sisterhood Run yang akan roleplay di bulan Mei tanggal 18 bentar. Oke, Sisterhood Run artinya untuk cewek-cewek aja ya? Ya, benar. Oke, ini buat kamu teman Proda kayaknya kalau misalkan mau ikutan juga bisa sih. Tapi bedanya kalau ngomongin soal SMD-ran juga nih kakak-kakak, apakah ini basicnya adalah komunitas yang ngewadahin temen-temen untuk lari aja atau ada kayak trainingnya gitu loh untuk para membernya? Jadi kalau untuk join member nggak cuma lari sih Mbak, jadi kita punya training di luar pelarian gitu. Banyak, ada kayak drill training, terus ada strength training, dan itu dibuatnya sama rame-rame juga. Jadi ngebangun semangat teman-teman biar nggak bosan lari terus. Oke. Dan itu kegiatan yang mendukung performa lari teman-teman juga. Oh oke, jadi nggak semata-mata tiap minggu tuh lari. Lari aja. Ada latihannya. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau ikut gabung di komunitasnya ada syaratnya nggak Kak? Nggak ada ya? Nggak ada sih, kalau syarat khusus terbuka buat semua usia, semua kalangan. Kita welcome banget, yang mau sehat bareng silahkan join. Yang penting bukan robot ya. Soalnya kan baru-baru aja di China itu, ini TMI sih, too much information ya teman Proda. Tadi di China tuh kemarin ada mini marathon gitu untuk para robot-robot AI. Iya benar. Mungkin di Samarinda nanti Karina katanya mau bawa satu ya robotnya. Untuk nemenin ya. Nemenin gitu kan ya. Tapi Kak, kalau misalkan ada event-event lari tuh, artinya kakak-kakak berdua bersama dengan 8 orang lainnya yang akan nyusun semuanya Kak? Atau ada panitia tambahan biasanya? Pasti, kita yang berlapan terlibat dalam race directornya, kita ngekonsepinnya, terus kita ngeplan, cek rute, terus nge-layout venue-nya, terus bikin rangkaian kegiatannya. Nanti untuk teman-teman yang support di hari H, itu kita pasti melibatkan teman-teman yang lain juga tuh. Misalnya kayak tim marsalnya,
water stationnya, terus refreshmentnya, terus nanti yang kru panggungnya, logistiknya, yang show directornya segala macam itu disupport oleh teman-teman yang lain. Jadi kami berlapan akan tetap dibantu sama teman-teman member yang lain atau bahkan yang non member untuk jadi kru di hari event kayak gitu-gitu. Artinya dari lari aja ya teman berdua nggak cuma sekedar lari. Ternyata di balik itu semua banyak banget perintilan-perintilan yang harus disiapkan gitu ya. Banyak. Kalau lagi event ya, maksudnya event yang skalanya gede gitu, Mbak. Yang kayak kita kan handle 1.000 peserta ke atas gitu ya. Itu adalah prepare yang kita harus siapin gitu. Tapi kalau weekly rutinnya sih kayak lari pekanan ya Sabtu Minggu. Iya, Sabtu Minggu. Yang bisa aja. Oh, berarti nggak yang harus wajib Sabtu Minggu jam sekian ngumpul. Oh enggak ya? Enggak. Kalau kayak gitu kayaknya anak sekolah banget deh. Iya. Cuman kalau misalkan mau bikin event tuh Kak, biasanya berapa lama persiapan dari teman-teman SMD-ran? Ini event yang gede gitu ya. Iya, Yang race gitu atau fun run gitu. Well prepare-nya sih 6 bulan. Oke. Well, Lama ya ternyata. iya. Jadi ada step-stepnya emang untuk sono begitu. Oke, dan selama perjalanan 6 bulan itu apakah ada gathering-gathering sama teman-teman member untuk mempersiapkan atau gimana? Kalau selama persiapan 6 bulan sebelum hari eksekusi kita lebih di tim aja dulu yang 8 orang ini gitu. 8 apa 9 sih kita? 9 ya? Iya. Sekarang jadi 9 orang gitu. Jadi yang 9 ini akan koordinasi dulu, ngonsepin segala macam, meeting dengan klien dan segala macamnya itu kita kerjain dulu. Begitu fix, ketuk palu, kan timeline-nya kita ada tuh ya. Kayak dari dealing dulu, baru sign MOU, terus ntar naik apa gitu sampai ke hari H gitu. Iya. Gitu. Dengan proses yang luar biasa panjang dan memakan waktu tenaga dong pastinya. Iya. Apa yang ngebikin kakak-kakak willing to menyelesaikan itu semua? Bahkan jadi panitia inti gitu. Mungkin point of view-nya beda-beda kali ya. Kadang juga punya sudut pandang beda nih. Kalau saya mungkin mikirnya gini, ini mungkin salah satu dari sekian banyak kontribusi yang akan SMB-an kasih ke ini. Jadinya kalau hobi lari hari ini dalam sudut pandang yang beda tuh udah jadi industri ya. Kenapa? Karena peminatnya banyak banget nih. Jadi kalau kita buat eventnya, kita juga nggak mau penyelenggara itu tidak memikirkan hal-hal yang krusial gitu. Di SMB coba ambil peran juga untuk jadi race director yang mulai mikirin keselamatan teman-teman ketika berlari gitu, keamanannya, water stationnya kita pikirin segala macam. Itu yang kita akan coba kelola, kita direct gitu ya, serapih mungkin, semenyenangkan mungkin gitu. Lari selama 5K itu menyenangkan gitu. Ketika finish juga jadi menyenangkan juga karena kita bisa ngasih hiburan yang oke gitu. Itu dari sudut pandang saya yang hari ini kita coba kita ramu bareng. Ini jadi salah satu visi misinya SMB-an yang dari sekian banyak ya, ini jadi satu visinya lagi nambah gitu. Kita mau ikut andil juga di perkembangan event-event lari yang udah banyak nih gitu. Siapa tahu ke depannya kita SMB-an bisa punya event annual yang setiap tahun kita selenggarain gitu. Jadi mana tahu ya di tahun keempat atau kelima ini salah satu event yang punya daya tarik untuk orang visit ke Samarinda, ngasih dampak ke banyak aspek gitu ya, UMKM-nya, perhotelannya, dan segala macam, pariwisatanya juga. Itu sih harapannya. Bukan nggak mungkin ya, karena Samarinda juga punya potensi wisata yang juga luar biasa gitu. Benar. Tapi simpelnya artinya teman-teman SMD-ran ini mau ngasih fasilitas untuk teman-teman yang suka lari, ini wadah yang proper, yang benar gitu ya jatuhnya. Betul. Oke. Nah, ngomongin soal lari ini, kakak-kakak kan jadi salah satu hal yang sekarang tuh lagi diminati banget lah ya. Iya. Nah, kita mau bahas tentang larinya sendiri. Kakak-kakak sejak kapan ini suka lari dan memulai lari sendiri? Memulai lari kalau saya pribadi sih 2019 sih Mbak. Udah lama, berarti pas COVID ya? Iya bener. Lari di mana tuh Kak? Kan kita nggak boleh kemana-mana ya? Iya waktu itu lari sendiri aja awalnya, terus ketemu temen yang di Samarindaran, terus diajak, ternyata gabung di komunitas lari jauh lebih menyenangkan dan membuat kita jadi punya sudut pandang lain ya soal olahraga dan kesehatan. Akhirnya lebih aware sih sama hal kayak gitu. Itu sih kalau point of view dari saya dan pengalaman kenapa bergabung lari gitu. Tapi kalian dari dulu emang suka lari nggak, atau kayak ya udah pas 2019 itu mulai lari? Sebelumnya udah suka lari cuma sendiri. Oh, oke. Kalau yang bergabung baru di 2019. Berarti basicnya emang suka olahraga ya? Iya. Kalau Bang Fadil gimana Bang? Kalau saya gabung SMB-an tuh sama kayak Nenat juga ya, diajak teman gitu. Awalnya ada teman yang ngajakin, kita gabung SMB-an yuk gitu. Boleh deh gitu, iseng sekali, 2 kali gitu. Sama eranya COVID juga, pasti ada COVID, lagi susah lari gitu ya. Tapi butuh support teman untuk tetap lari gitu. Akhirnya gabung di SMB-an. Cuman sebelum-sebelumnya saya
udah pernah join di komunitas yang lain yang di era itu dia nggak aktif lagi gitu, atau lagi tidak mengaktifkan kegiatannya karena kebijakan pemerintah waktu itu ya di era COVID gitu. Jadi saya coba iseng gabung di SMBR sampai hari ini nih gitu. Dan itu masih rutin setiap minggu ketemu untuk latihan bareng. Masih. Luar biasa. Kak, boleh di-spill nggak? Ini kok bisa niatnya konsisten tuh gimana? Iya kan konsisten ya. Iya. Soalnya kan kalau misalkan aku pribadi setiap kali mulai olahraga, panas gak usah besok aja gitu kan. Iya benar. Ya kalau di komunitas tuh itu tuh bedanya Mbak antara kita larian sendirian sama yang udah join di komunitas. Di komunitas itu karena nggak cuma ngomongin lari, akhirnya kita punya kedekatan secara pertemanan ya gitu. Nah kedekatan secara pertemanan tadi kayak ntar ketemu si dia nih atau nggak ketemu teman yang ini, kita kan ngobrolin hal ini. Terlebih lagi kegiatan kita juga udah nggak ngomongin lari makanan aja gitu. Ada beberapa klien, ada beberapa ide-ide dan konsep yang akan kita obrolin. Itu bisa jadi tidak terbicarakan ketika di weekday, ketemunya di weekend. Jadi bisa after lari ya kita sarapan melipir di salah satu kedai coffee shop atau kedai gitu, kita ngobrolnya itu. Itu salah satu hal yang paling sederhana bikin kita konsisten mau hadir di makanan. Iya. Selebihnya ya foto-foto ya. Iya. Gitu-gitu. Buat kesibukan Instagram ya. Bener, dan salah satu ini tagline Samarindaran juga gitu Mbak. Eat, gather, and run. Gitu. Jadi duluannya malah eat ya. Eat, gather, makan, bareng-bareng lari gitu. Jadi emang trigger untuk setiap minggu akan datang itu karena ya kita sosialkan lah, bertemu teman-teman, sharing session juga, seru. Jadi ajang nih buat kamu yang jomblo teman-teman, ya kan? Siapa tahu kan sekali kita mendayung 2-3 pulau terlewati, pulang-pulang bawa gandengnya, mana tahu? Iya, boleh. Dan beberapa member juga ada yang ketemu jodohnya di Samarindaran gitu. Ada pas banget. Ada temen aku namanya Jenny, kayaknya aku bakal ajak deh. Boleh. Tiap weekend ini aku bakal ajak deh teman. Tapi betulnya Kak, kalau ngomongin soal lari ya ini udah benar-benar diminati banget. Tapi idealnya untuk kita memulai lari itu kita harus mulai dari mana dulu? Karena untuk aku yang sangat-sangat gak suka lari, aku bingung nih mau mulainya dari mana dulu gitu. Mulainya gimana ya? Kalau kita dulu mulainya ya lari aja dulu. Semalas apapun lariin aja gitu. Jangan ngerasa kayak kesiangan. Kalau kita sadar butuh olahraga, lakuin Mbak, jangan malas gitu. Lakuin aja, mau itu entah sampai misalnya larinya ke GKO gitu ya, hari ini lebih mudah diakses, terus flat gitu, rutenya muternya juga enak, terus akan ketemu banyak orang yang kegiatannya sama nih, ya jalan juga ya lari juga kayak gitu. Jadi mungkin ngelawan rasa malasnya juga gitu. Berarti mulai pertama lawan rasa malas ya. Tapi kadang sekarang tuh ya, kalau misalkan kita mau ikut event lari Kak, itu udah mulai kayak yang gengsi dulu. Kadang lihat, aduh sepatu aku kayaknya mereknya nggak ini deh. Nah, itu gimana tuh sebenarnya? Apakah perlengkapan kita untuk lari itu emang sepenting itu pada saat kita lari atau gimana Bang? Kalau soal outfit atau gear-gearan lari sih ya, sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing nih. Tapi beberapa seperti kayak sepatu mungkin itu menunjang aja sih Mbak sebenarnya. Tapi mereknya berarti nggak kan? Iya, nggak merek. Nggak semua merek pun juga cocok dipakai gitu. Jadi menunjangnya yaitu mengurangi cedera mungkin, beberapa teknik berlari kita didukung sama sepatu misalnya gitu. Tapi selepas itu kembali ke niat sih. Berarti niatnya pengen sehat, pengen panjang umur, awet muda gitu, ya, karena pengen dipanggil kakak sama anak sendiri. Ya, itu salah satu niatnya sih. Ternyata itu niatnya Kak Nena. Iya. Sampai sekarang dipanggil kakak di rumah. Biar dibilang kakak gitu ya. Tapi artinya kalau dari kakak-kakak sendiri nih menemukan peralatan atau gear untuk kita lari, itu perlu perjalanan panjang nggak, atau kayak oke, aku udah nyaman sama yang ini dari awal gitu? Beda-beda ya? Beda-beda sih. Kita ada yang spesifik suka brandnya A gitu. Ada juga kan nggak cuma ngomongin sepatu ya. Kalau ngomongin gear artinya dari ujung sepatu sampai ujung kepala nih. Ya topinya, ya kacamatanya, ya jersey-nya, ya celananya, ya shortnya, ya kompresornya, ya sepatunya, kaos kaki segala macam gitu ya. Ya itu balik ke masing-masing, seleranya supaya kemana gitu. Tapi di kita nggak ada tuh aturannya kayak harus pakai A ya gitu. Atau enggak geng komunitas ini tuh misalnya fanboynya brand ini gitu. Enggak kayak gitu. Enggak, kita nggak mau kayak gitu. Kita mau memudahkan, mensimpelkan
teman-teman yang ke-trigger untuk lari itu memulainya dengan mudah gitu. Benar. Sepatu lari lokal oke, brand jersey lokal udah oke banget gitu. Gear lari yang keluaran lokal, brand lokal Indo punya tuh udah oke banget gitu. Nggak perlu minder kayak harus gearnya oke, nggak harus yang mahal gitu. Betul. Karena sekarang tuh kalau aku sering sharing sama teman-teman aku ya, suka minder tuh kayak wow, ini aku lari itu kan adalah olahraga yang sangat-sangat sederhana kan, harusnya kayak kita bawa badan, bawa sepatu udah jadi gitu. Tapi ketika ngelihat sekeliling kita 2 juta, 2 juta kayak gitu tuh kayak minder sendiri gitu loh. Dulu juga kita gitu kali ya. Awalnya yang mulai aja dulu. Nanti sampaikan pada waktunya kita ya akan nabung kali ya. Kalau emang suka, pengen gitu dan emang Dan cocok, butuh. perlu juga. Sampai kita nabung dan sampai kita akan punya kayak gitu. Nggak harus sedikit gitu juga. Intinya kita mulai dari yang murah-murah dulu Iya. aja, nggak masalah sih teman. Roda yang penting tadi balik lagi ke niat awal, niat ya. Iya benar. Yang penting niat dan nyaman. Bener. Mungkin stereotipnya gitu kali ya. Ikut pelarian hari ini tuh gabung di komunitas mana aja tuh harus oke outfitnya. Kalau di kita enggak. Bahkan dulu member kita ada yang lari pakai sepatu futsal kan? Bener. Serius. Iya. Ada sepatu futsal kita cuma bilang guys kalau bisa beli aja sepatu yang murah-murah dulu, yang penting proper buat lari karena menghindari biar nggak cedera. Ntar kalau dia cedera akan lebih trouble lagi kan. Jadi dia nggak ikut pelarian berikutnya gitu. Kan kapok lah ya jatuhnya. Iya jadi kapok. Ntar kakinya lecet, blister segala macem kan gitu. Kalau yang lokal sepatu paling murah dibanderol dengan harga 300 udah dapat ya? Iya dapat. Udah dapat. Oh, dengan harga 300.000 aja kamu udah bisa. Kalau mau klik keranjang kuning. Oh bukan, kita nggak lagi jualan. Tapi untuk memilih semua itu tadi berarti balik lagi ke selera masing-masing lah ya Betul. kan. Dan balik lagi kebutuhan masing-masing. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri untuk mengedukasi teman-teman anggota SMD Run lainnya, karena kan sekarang lagi ada stigma yang dari tadi kita bahas. Oke, lari adalah jadi ajang adu outfit. Gimana cara mengedukasi teman-temannya? Kalau bagi edukasi, ya, itu udah balik teman-teman yang lari untuk milih olahraga hari ini tuh kayaknya udah terinfluence sama influencernya yang udah di sosmed ya, atau enggak KOL yang itu juga udah ngasih tips dan triknya gitu. Jadi kerja kita di SMD untuk edukasi nggak akan seberat itu sih sebenarnya udah. Oke. Iya lebih kayak apa ya kalau sekarang weekly rutin itu aja nanti. Iya bener. Dan ya ngajak sebanyak orang untuk lari dan sehat bareng gitu aja. Itu visi yang paling utama sih yang pernah. Maksudnya yang dari awal kita pegang itu sih Mbak. Oke. Lepas dari outfit, terus ya yang lain lah. Intinya orang mau gabung tuh udah alhamdulillah banget. Bener gitu. Tapi sejauh ini teman-teman SMD Run kalau dihitung-hitung membernya ada berapa banyak Kak? Secara data mungkin 300-an lebih kali ya. Iya. 300 dan itu semua dari Samarinda atau ada yang dari luar Samarinda? Ada di luar. Dari luar Samarinda. Iya kalau pun ada. teman-teman member yang lama ada yang dari Jakarta ya. Iya bener. Kayak teman ada namanya Hanif, dulu dia pernah kerja di sini, join terus akhirnya balik lagi gitu. Terus ada salah satu founder kita sekarang base-nya udah di Makassar gitu. Ada yang di Jakarta ya. Dan jadi dari 300 orang ini lintas profesi dan masing-masing kalau lagi nggak sibuk atau lagi off day dia balik jadwalnya matching sama pelarian kita bisa hadir. Oh, Iya gitu. gitu. Ih, seru banget ya berarti kayak ketemu sama teman lama Iya, jadi. Bener. Itu yang bikin salah satu yang bikin tadi kita jadi mau hadir di pekan ada si A nih lagi off. Kita pengen dengerin dia cerita di tempat kerja gimana gitu. Jadi larinya 30 menit sisanya ngobrol Iya, sampai bener. siang. Larinya 30 menit, 3 jamnya ngopi, ngobrol. Gitu. Nah, tapi gimana Kak? Kan ini kadang kalau misalkan kita ngomongin soal olahraga ya, kadang ada orang yang habis olahraga tuh langsung, aduh lapar ya udah lo kita makan yuk. Ini sebenarnya tuh boleh atau enggak? Karena aku sempat dengar ada teman-teman tuh ada beberapa hal yang harus diperhatikan soal makan ketika kita mau lari. Ketika mau lari atau after mau lari. Dua-duanya boleh deh Kak. Kalau sebelum lari sih yang dihindari paling makan manis. Oke. Tapi yang boleh banget adalah hidrasi, penting banget. Minum. Jadi sebelum lari dan sepanjang pelarian dan setelahnya hidrasi itu paling utama. Gitu. Tapi kalau makan berat berarti nggak boleh ya? Iya, makan berat itu nggak direkomendasiin sih Mbak. Oke. Direkomendasiin bisa di 2 jam atau 3 jam sebelum memulai pelarian. Oh oke. Kenapa harus 2 jam sebelum Mbak? Kalau yang sepengetahuan saya sih, kenapa durasinya harus lama? Karena biasanya kalau kita makan jaraknya terlalu deket sama timing larinya,
itu akan ada efeknya namanya side stitch gitu. Itu salah satunya karena kita terlalu kenyang dan konsumsinya makanannya manis gitu. Ada efek yang itu sering sakit di sini Ulu biasakan. hati nggak sih? Oh, Bener, di situ itu salah satunya karena kenyang, dan yang kedua konsumsinya manis banget gitu. Tapi kalau sebelum olahraga tetap sakit, itu ulu hati sakit, hatinya atau apa yang sakit ya? Itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Tapi tadi kita ngomongin soal lari, yang ini harus beberapa hal harus kita luruskan gitu. Kita bahas mitos versus fakta di dunia lari. Ini yang paling pertama adalah orang overweight itu lari aja lah, yang penting gerak. Gimana tuh? Kalau dia overweight-nya benar-benar overweight, yang itu boleh dikonsultasikan dulu sama praktisinya ya, misalnya yang memahami soal kondisi tubuh gitu, yang ideal buat si orang, si individu yang mau ikut berkegiatan olahraga gitu. Boleh dikonsultasikan ke dokter dulu, itu lebih safe, lebih aman. Mungkin kita yang di komunitas tuh tidak terlalu concern ke situ ya. Nanti ke dokter boleh. Tapi ini ada beberapa tips yang kita udah sering dengar dari teman-teman kita yang dulunya punya permasalahan sama berat badan gitu ya. Memulainya dari hal paling sederhana adalah boleh jalan dulu biar kondisi lututnya nggak cepat cedera, terus kayak sakit-sakit yang lain misalnya shin splint dan segala macam itu nggak cepat terjadi sama dia gitu. Dia bisa mulai dari pemanasan yang oke, yang sesuai apa ya, aturan mainnya lah gitu. Misalnya kayak sebelum jalan tuh warming up-nya ini, ntar after jalan nanti cooling down-nya yang ini gitu. Jadi kalau yang teman-teman yang overweight, programnya tuh dia dulu nurunin berat badan, ntar dia akan bersama sama program-program menjaga pola makan dan segala macamnya gitu. Itu biasanya satu paket kayak gitu. Nah, kalau yang overweight harus lari. Kalau saya sih jangan dulu, mending mulainya dari jalan dulu, dibiasain dulu otot kakinya untuk membangun memori bahwa berlarinya jalannya dimulai dari jalan, baru ntar kelari kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Gimana kalau misalnya teman-teman overweight? Jadi kita ada ya? Iya, kita punya teman yang dulu overweight banget, dan itu satu kepengurusan ya sama kita. Namanya Mas Husen. Jadi dulu beliau itu 100 kilo lebih kayaknya. 100 kilo lebih? Iya, nah itu overweight banget. Jadi memulai pelariannya dari jalan, sampai akhirnya dia sekarang BB-nya udah turun dan performa larinya oke. Jadi memang prosesnya nggak sebentar, lama dan sepaket. Jadi menjaga pola makan sampai pola tidur pun itu krusial banget. Di pelarian itu tidur salah satu hal yang krusial banget. Jadi kita nggak boleh begadang sebelum lari. Nggak boleh, nggak boleh. Sangat haram. Sangat haram. Ya, haram. Satu lagi, ya Kak. Artinya itu kalau teman-teman udah mulai meluangkan program, waktu untuk berprogram, artinya ngasih efeknya banyak gitu Mbak. Gak cuman pola makan, berkegiatannya, pola nongkrongnya juga jadi rapi ya. Gak begadang, jadi tidur lebih awal. Iya. Hidup jadi lebih tertata dengan lari, makanya mulai lari. Kalau hidupnya udah ketata, tinggal dicari yang menata lagi gitu. Wah, apa tuh? Oke, ini mitos yang juga mungkin harus kita luruskan kali ya Kak. Waktu paling baik untuk kita lari adalah tengah hari bolong. Lari di tengah hari bolong. Ya, itu satu waktu itu. Mitos. Waktu yang terbaik adalah pagi hari. Oke, makanya nggak pernah ada sejarah kapan lari itu diselenggarain siang-siang. Iya. Oke, berarti kalau siang-siang ada orang pakai jersey terus lari katanya punya masalah. Banyak masalahnya. Teman Pro 2, ini dari tadi aku ngobrol barengan sama Kak Nena dan juga Bang Fadli. Beliau ini udah expert lah ya, bisa dibilang di dunia lari. Dan Kak Nena adalah salah satu orang yang emang sudah keluar pulau untuk lari. Kenapa Kak lari ini sampai keluar pulau gitu? Kenapa ya? Itu event race. Event race. Sebenarnya cari pengalaman sih niatnya gitu. Pengen ngerasain apa sih rasanya kita race di luar gitu. Vibes-nya gimana gitu sih awalnya. Nah, gimana rasanya Kak? Bedanya apa lari di kota sendiri sama di kota orang? Bedanya beda banget sih. Yang pertama experience yang aku dapetin kalau kita lari di luar itu ini sih proper banget. Kayak penyelenggaranya itu bener-bener dari A sampai Z yang detail-detail itu
semua tercover gitu. Jadi kita tuh bayar menerima fasilitasnya tuh yang benar-benar proper. Oke, artinya jatuhnya karena lari keluar pulau itu untuk studi banding juga ya. Betul. Supaya bisa diaplikasikan ke sini. Benar. Menarik. Luar biasa teman. Berdua kita ngobrolin soal lari dari tadi udah kesana kemari. Biar agak refresh sedikit, aku mau ngajakin kalian sama Bang Fadli, kita mau main game. Namanya game cepet aja nih. Jawabnya cepet-cepet aja ya, supaya kita juga cepet ya. Pertanyaannya adalah, kalau disuruh milih satu sepatu lari andalan yang paling nyaman dan paling sering dipakai dari Kak Nena dan juga Bang Fadli, apakah itu? Brand. Ya, boleh. Oke. Sebut nggak apa-apa ya? Oh, tidak apa-apa. Essex. Oh, sama aja. Itu brandnya namanya Essex. Essex. Oke. Aku saya belum punya nih ya sebenarnya. Oh, masih ini Iya. wishlist, masuk wishlist. Wishlist. Udah masuk Raja Kuning, Bang? Belum. Masih proses nabung. Proposal ya. Benar. Masih proposal. Kenapa suka di sepatu ini tadi, Kak? Dulu awal-awal memulai lari dulu banget ya, sebelum komunitas rame segala macem, udah beraktivitas olahraga. Dulu kenal brand yang concern di olahraga lari itu Essex. Zaman dulu Essex itu punya Kayano gitu. Kayano itu yang di zaman saya mulai lari-lari itu tuh brand yang lagi tren di komunitas saya dulu gitu ya. Lagi happening lah pada Iya, itu gitu pokoknya ya. Essex itu udah oke ketimbang beberapa brand apparel yang gede lainnya gitu ya. Jadi itu kayak intunya kayak Essex, cuman belum kesampaian aja belinya. Ya, kita doakan sama-sama. Amin. Katanya kalau 40 orang mengaminkan nanti Oh, iya. terwujud. Mudah-mudahan Bang Fadli habis ini bisa kebeli. Amin. Amin. Pertanyaan kedua, apa makanan atau minuman favorit kakak-kakak sebelum lari atau pas recovery abis lari? Pisang. Pisang. Apa ya? BCAA kali. BCAA vitamin gitu buat recovery ya. Vitamin. Oh. Iya. Wow, segapnya kita aku sampai nggak tahu. Kanena pisang, Bang Fadli BCAA. Oke. Tapi katanya ini aku punya teman yang suka lari juga. Katanya pisang pada saat event lari itu adalah pisang paling enak. Iya. Iya betul. Kenapa begitu ya? Mungkin karena capek kali ya. Capek dan lapar. Pisang punya kalium nggak sih? Iya, Nutrisi ke tulang. Oh, oke. Iya. Berarti kalau misalkan kita udah mulai jombo-jombo makan pisang aja ngaruh nggak? Boleh, sarapan boleh. Cocokologi. Untuk lebih lengkapnya browsing sendiri Browsing. ya teman berdua. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 4 atau lebih jalur lari favorit kakak-kakak di Samarinda dan kenapa suka di sini? Tepian loop. Tepian loop. Pian Loop. 4 nih, harus 4 nih tepian Oh, loop. 4. Iya. GKO. GKO. Ya, GKO, terus Ruhi Rahayu. Rahayu. Ini Samkot nih, Samarinda Kota yang tengah-tengah Iya, kota nih. Oke. Terus Udah 4. udah 4 ya itu ya? Udah 4. Tepian loop, GKO, Kota, Ruhi Rahayu, iya benar. Kenapa memilih 4 tempat ini tadi? Kan apalagi Samarinda yang di tengah-tengah kota kan banyak kendaraan ya, Mas? Betul. Iya, tapi kalau yang tengah kota di Sabtu sama Minggu tuh trafficnya nggak padat gitu. Kalau tepian di Sabtu Minggu pula nggak padat juga ya, Nat, Nggak ya. padat. Dia kalau weekday dia padat karena yang kerja ya, hilir mudiknya pekerja gitu ya. Itu kalau Ruhi Rahayu itu oke karena perbaikan udah oke di sebelah sana ya. Iya. Rute 5K-nya muternya juga udah aman gitu. Terus tikum kita kadang di sono juga di Taman Cerdas. Taman Cerdas. Oh, deket ya ternyata. Berarti dekat dari situ aku mau ikut Tapi aku nonton. Pertanyaan selanjutnya, kalau harus milih satu event lari yang paling ngena dan memorable di hati itu yang mana? Lokal atau ini? Lokal dulu kali ya. Lokal. Kalau lokal Bayan Run sih. Bayan Run itu di Balikpapan. Balikpapan. Kenapa Kak? Itu memorable. Bayan Run itu termasuk ini sih event yang proper juga sih. Untuk Oke. ukuran Untuk ukuran race lokal oke banget. Oke, berarti artinya di situ kayak wow, aku disambut banget nih gitu ya. Iya. Iya. Artinya level race directornya si Bayan itu udah mendekati teman-teman yang race directornya Jawa gitu ya. Teman-teman yang di Jawa yang udah proper, udah oke banget lah untuk race-nya gitu ya. Terhandle dengan baik gitu. Berarti Bang Fadil juga sama jawabannya. Nah, karena saya tuh belum pernah ikut race yang keluar, jadi saya belum. Tapi nanti di bulan Juni kita akan bareng-bareng ke Makassar Half Wih. Marathon. Iya, maraton.
Iya. Makassar aja untuk lari. Iya. Best ya, effortnya luar biasa. Kalau yang di luar pulau kalian di mana yang paling best? Best di Bandung sih. Di Bandung, ada apa? Emang ya Bandung itu selalu Bandung memorable. selalu punya cerita. Apa di sana Kalau- gara-gara ada Dilan? Kalau enggak Ya, kalau aku pribadi karena aku first maratonnya di Bandung. Oh, oke. Jadi ya paling berkesan sih. Jadi emang itu pertama kali lari keluar pulau tuh di Bandung. Iya. Gitu ya. Dan waktu itu 42 kilo. 42 kilo first maraton. 42 kilo. Iya. Itu bukan beban ya teman-teman. Itu jarak 42 kilometer. Itu kalau diukur 42 kilometer dari Samarinda Tenggarong bolak-balik. Iya, pergi Iya. pulang. Pergi pulang Samarinda Tenggarong itu 42 kilo. Dan itu half marathon masih kan? Full, Itu itu full maraton. half Kayaknya 21. aku bisa sih Kak ikut, tapi aku pakai motor. Pertanyaan terakhir. Kakak-kakak berdua tim sunrise atau tim night run? Sunrise. Sunrise. Wih, Iya. mulai hari. Mm-mm. Padahal ya kalau aku pribadi pagi-pagi bangun pagi terus olahraga tuh kayak "Aduh, siangnya ngantuk gitu. Iya. Emang kakak-kakak nggak ngantuk gitu? Ngantuk. Saya sih ngantuk. Saya sih ngantuk juga. Tapi karena emang abis lari, karena saya weekend kadang tetap harus turun di kerja, Heeh. ya jadi nggak harus bener-bener dijaga tuh. Berarti balik lagi biar kalau siangnya ngantuknya bisa power nap, jangan begadang. Ya. Iya betul. Ih, tapi aku punya teman loh Kak. Oh jadi julid ini ya. Aku punya teman dan dia tuh bener-bener hobi lari, tapi kadang tuh malam bisa begadang jam 1 tuh baru tidur, jam 2 baru tidur gitu. Itu malah ada resiko gede di balik itu. Jadi kalau teman-teman itu begadang, posisi tidurnya kurang, terus dipaksain lari pagi, terus larinya diporsir, itu beresiko sama detak jantung. Oke. Iya. Karena beberapa case itu sampai kolaps dan akhirnya meninggal dunia di beberapa race yang terjadi di Indonesia ya. Itu case-nya rata-rata dia porsi tidurnya kurang. Itu jadi kalau porsi tidurnya kurang nanti berpengaruh sama hidrasinya, fisiknya, sama detak pacu jantungnya bisa berhenti dan kolaps, heat stroke gitu. Jadi sarannya adalah kalau mau emang pagi ada agenda lari, ini jangan begadang deh. Oke. Berarti ini memang nggak bisa disepelein ya teman Ya. Bro. Meskipun Iya. lari kita semua tahu ya udah ini olahraga yang sangat-sangat simpel, sangat sederhana, semua orang bisa afford, tapi ternyata harus banyak banget yang diperhatiin. Iya, gitu benar. ya. Oke. Seru banget hari ini kita udah ngobrol kesana kesini kesana kesono, tapi kayaknya kurang. Nambah seminggu lagi nggak sih? Boleh. Nah, seminggu lagi apa yang mau diobrolin teman Pro 2? Mungkin terakhir sebagai closing statement kali ya dari Karina dan juga Bang Fadli, boleh ada yang mau disampaikan nggak nih untuk teman Pro 2, untuk pendengar lainnya juga? Oke, buat teman-teman pendengar Pro 2 yang mau join kita di SM Deran, boleh di follow Instagram kita di SM Deran. Nanti info update-nya di situ macam-macam tuh. Ada flyer lari pekanan kita, terus info-info nanti kegiatan kita bakal kita post di situ. Terus nanti mau tanya-tanya boleh DM, boleh nanti akan di-direct ke kalau itu mau tanya soal pelarian nanti akan dijawab oleh miminnya. Nanti kalau perihal berkegiatan event akan di-direct ke nomor yang lain lagi gitu. Terus jangan lupa ntar kita bulan 18 Mei kita ada event Sisterhood Run yang isinya adalah teman-teman Perempuan. cewek semua. Kita ngasih space buat teman-teman cewek lari bersama sekitar 600 perempuan gitu. Akan ada 600 perempuan yang akan lari bersamaan dan itu adalah movement awal kita lewat lari. Kita akan bangun gerakan Sisterhood Run ini terus gitu ke depannya dan nanti akan ketemu Mbak Nenat di pelarian sebagai pacer juga gitu. Itu salah satunya yang mau kita sampaikan. Mbak Nenat mau disampaikan juga? Yang mau disampaikan buat teman-teman Pro 2 yang nonton, jangan malu untuk memulai semuanya yang berproses sampai sekarang juga awalnya dari memulai hal yang kecil. Jadi nggak usah ngelihat orang lain, still progress is stay progress gitu. Wih, asik, Jadi luar tetap biasa. berproses. Yeay, terima kasih kakak-kakak SM Deran hari ini Ya. sudah mau ngobrol-ngobrol bareng. Aku punya satu pertanyaan, boleh nggak nanti waktu Sisterhood Run aku jadi water station? Boleh. Kasih Boleh air banget, ini boleh aja. banget. Itu membakar kalori loh teman berdua. Jangan salah. Intinya itu tadi kita udah ngobrol seputar lari. Aku harap sih untuk kamu yang penyuka lari habis ini bisa lebih aware lagi sama diri sendiri. Please jangan begadang-begadang kalau misalkan sebelum lari. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman Siap, SM Deran. sama-sama. Kita nanti akan ketemu di obrolan-obrolan yang lebih lama Siap. lagi lah ya. Main-main nanti ke studio Pro 2 ya. Siap. Siap. Kalau gitu
itulah akhir Sudut Tanya Podcast hari ini teman periode. Nanti akan ada banyak lagi narasumber-narasumber seru yang bakal kita hadirkan spesial untuk kalian. So, bye-bye.